Aku menerangkan sesuatu padamu, dengarkan aku. Engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu memilih bahasa orang licik, mulutmu yang mempersalahkan engkau. Kurangkah penghiburan dari Allah dan perkataan lemah lembut yang ditujukan kepadamu, sehingga engkau memalingkan hatimu dan menentang Allah? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu? Gubahan beberapa ayat dari Ayub pasal 15. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Ayub. Hari ini Ayub pasal 15. Pada bagian ini, setelah Ayub berbicara atau menjawab teman-temannya, Elifaz menjawab Ayub. Elifaz dengan ucapan yang cukup tegas mengungkapkan tentang apa yang ia lihat, pengalaman hidupnya, hasil refleksi dirinya. Aku menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkan apa yang kulihat, aku hendak ceritakan. Ya, agaknya Elifaz ini juga bukan orang sembarangan. Dia punya pengalaman hidup dan kehidupan yang selalu mencari dan menemukan hal-hal yang baru, punya bobot kualitas, ilmu pengetahuan, hikmat, dan interaksi dia dengan Tuhan juga baik. Spiritualitas dia juga tidak diragukan. Sehingga ketika dia mendengarkan kata-kata Ayub sebelumnya, dia justru menjawab Ayub dengan kata-kata yang tidak kalah puitis, tidak kalah punya kualitas pemahaman yang sangat tinggi. Ya, Elifaz ingin menunjukkan kepada teman-teman dan juga Ayub bahwa Ayublah yang salah menggunakan orasi atau dorasi ketika dia berkata-kata kepada teman-teman sekaligus mengungkapkan tentang derita yang dialami dan ada kecenderungan menyalahkan kuasa Allah. Ini jelas, lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Bahkan menurut Elifaz, kesalahanmu mengajar engkau. Kata-kata yang keluar dari mulut Ayub, ia gunakan bahasa atau ia gunakan kata-kata dari orang yang tak berpengetahuan. Kesalahanmu mengajarmu, mulutmu dan bahasa yang kau pilih adalah bahasa orang licik. Mulutnya yang mempersalahkan engkau, bukan teman-temannya. Dan Elifaz juga menjelaskan tentang mereka atau komunitas atau manusia pada saat itu tak bermakna apa-apa, tidak tahu apa-apa tentang hari penciptaan, tentang awal mula segala sesuatu, termasuk awal mula manusia ada di dunia ini. Bahkan Elifaz menjelaskan bahwa sudah banyak Allah lakukan kepada Ayub, kepada manusia. Tapi perasaan dirilah yang menyusahkan
diri sendiri, bukan Allah. Ya, bukan Allah yang menyusahkan manusia, tapi manusia yang menyusahkan diri sendiri. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasih, model seperti itulah, ungkapan seperti Elifas terhadap Ayub itulah bisa kita refleksikan dalam hidup dan kehidupan kekinian kita. Kadangkala secara tidak sadar orasi dan narasi yang keluar dari mulut kita, dikala kita susah, senang, gembira, atau melakukan apa saja, kita merasa lebih baik dari orang lain, lebih penting, lebih bisa dari orang lain, sehingga meremehkan semua yang ada atau pendengar kita. Kita merasa lebih dari yang lain. Padahal bukan seperti itu. Kita harusnya berpikir bahwa apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sampaikan, orang lain sudah tahu. Orang lain juga pernah tahu. Ada pengalaman-pengalaman hidup yang terjadi pada diri orang lain yang mungkin saja melebihi yang ada pada kita. Sehingga kita sudah boleh ucapkan atau gunakan ucapan-ucapan atau bahasa atau orasi dan narasi yang merendahkan orang lain atau bahkan menganggap rendah apa yang telah Allah lakukan, Allah Tuhan lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Teguran terhadap Elifas ini juga bisa mengena dengan hidup dan kehidupan kita. Sehingga sudah banyak kita menyadari bahwa sudah banyak yang Allah lakukan untuk kita. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa semuanya belum cukup. Kurang arti bagimu penghiburan Allah, perkataan dengan lemah lembut ditujukan padamu. Itu satu pertanyaan yang umum kepada semua manusia, bahkan tertuju kepada saya dan saudara secara pribadi. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan batinmu? Mengapa matamu menyala-menyala? Batin kita memberontak, batin kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Allah, aku seperti ini sekarang ini. Ya, seperti itulah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan. So, mari kita belajar untuk mengenal Dia, mengungkapkan hal-hal yang luar biasa, yang tersembunyi, yang mungkin saja orang lain tidak tahu, sebagai ungkapan iman kita kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa sangat banyak yang Tuhan lakukan untuk hidup dan kehidupan kita. Dan jika segala sesuatu atau apapun terjadi dalam hidup, kita percaya bahwa Allah akan bertindak untuk memperbaiki segala sesuatu sesuai dengan kehendak Dia untuk hidup dan kehidupan kita. Amin.